Ya, selamat pagi. Kita berjumpa lagi ya. Mungkin di pagi yang sejuk dan indah ini ya. Kita jumpa. eh, Mungkin di video ini saya akan menjelaskan masalah apa aja gitu. Buku-buku yang yang menjadi dikatakan menjadi perdebatan ya. Buku yang saya buat. Nah, gini. Dulu saya sangat kagum sama katuranggan ya, saya kagum sama katuranggan, uh, mulai dari warna bulu, warna kaki, kekuatan sisik ya, katuranggan sisik. Hanya selama saya gunakan itu di arena itu banyak, sekitar persentasenya bisa dikatakan 70%, bahkan bisa turun ya. Kalau yang bisa paham bisa sampai 90%, kalau yang nggak paham cuman ikut-ikut aja bisa cuman 30% ya, cuman bisa 30% atau bahkan tak nyata. Bisa jadi dikatakan tahyul. Jadi saya muncul ke dunia ayam tarung ini untuk benar-benar mempelajari dan memperbaiki ya, memperbaiki supaya katuranggan leluhur itu benar-benar terbukti seperti dulunya gitu. Sebenarnya katuranggan leluhur itu memang bagus ya. Itu pada saat zaman-zaman tahun-tahun 2000, bisa dikatakan 2010 ke bawah lah ya. 2010 ke bawah itu masih banyak ayam-ayam original, masih darah-darah original seperti Bangkok Ori, Pama Ori, Birma Ori ya, Birma Ori, Segon Ori. Jadi mulai naiknya peradaban baru, perkawinan silang itu semakin ketat, semakin kencang ya, semakin hebat lah kalau dikatakan. Kadang-kadang tanpa tanpa megang bisa mukul. Jadi di sini yang saya mulai masuk daya pikir saya supaya jangan terlampau fanatik di situ saja gitu. Hanya saya masih menekuni masalah katuranggan, karena di katuranggan sisik tersebutlah untuk melihat kualitas ayam gitu, untuk melihat kualitas ayam. Katuranggan tersebutlah yang membuktikan bahwa sejarah kehidupan ayam tersebut di masa lampau, di masa keturunannya, leluhurnya, bahwa keturunannya tersebut darah-darah jawara gitu. Itu tetap saya amalkan, hanya saya perbaiki ya, dengan persentasenya. Masalah warna pembuluan ya, warna kaki itu 30% ya, 30%. Di masalah sisik katuranggan ya, sisik katuranggan kaki itu 30%. Katuranggan ini bukan meliputi kaki saja, sayapnya, perhitungan sayap ya, ekor, kepala, dan 30% lagi saya ciptakan dengan melihat pola main. Dengan melihat pola main tersebut itu dilihat dari komponen tubuhnya, mulai dari kerja paruh, kerja kepala, kelebihan dari tujuan dari petunjuk jengger, mata, kulit ya, sama leher, cara kerja leher ya, sifatnya itu selalu di atas, di bawah, atau di tengah tembolo ayam gitu. Terus masuk ke sayap itu fungsinya untuk sigap, ibaratkannya dikatakan antara mau disayap atau tidak, atau mau dikuasai atau tidak oleh lawannya. Ya, di balik itu dia arah ekor itu tujuan kepala dia suka di atas atau suka di bawah, itu di bagian ekor. Dari cara dia berdiri ya, cara dia berdiri itu bisa diketahui dia pukul renggang atau pukul rapat ya. Tapi jangan salah persepsi. Ada juga yang, karena saya pernah bilang ayam kakinya lurus ya, dia tidak bisa pukul rapat. Jangan salah. Tidak bisa pukul apa gitu. Dia tidak bisa pukul di mana.
Jangan bilang semua ayam yang posisi berdiri tegak itu nggak bisa mukul rapat. Bisa. Apa yang dipukul gitu, jenisnya apa gitu. Nah, terus dari jari ini itu ada yang menapak pakai ini, ada yang menapak pakai tepinya ini ya. Ada yang dia lurus, ada yang jarinya jengat, ada yang panjang, ada yang pendek, ada kukunya ini. Kukunya ini dia ada sepanjang sendi ini, ada yang sepanjang sendinya ini. Jadi banyak cara melihatnya. Jadi tujuan saya buat buku pun ya, tunggu saya matiin pakai datanya dulu. Biar jangan terganggu. Jadi saya buat buku ini sebenarnya untuk membantu ya, untuk membantu aja. Bukan jadi anggar jago, tidak. Bukan jadi anggar jago. Saya hanya membuat buku ini untuk para teman-teman pecinta ayam tarung di Indonesia, meliputi se-Indonesia ya. Bahkan luar negeri saja menghargainya gitu. Teman-teman kita dari Malaysia ya sudah banyak ikut gabung, dan dari Singapura bakalan kayaknya mau nyusul gini, ada 2-3 orang lah nantinya. Kita terima siapa yang mau menguasai karya yang saya buat, ya saya terima. Namanya saya kan butuh biaya hidup kan gitu. Nggak ada hubungannya masalah siapa yang beli. Mau dia orang kaya, mau orang dia miskin, tetap harganya sama, 250.000 ya. Saya bukan tukang jual obat, tapi jual karya gitu. Jadi buku ini bisa digunakan nanti untuk teman-teman semua ya. Buku ini gunakan aja membeli ayam lokal maupun ayam import ya. Kalau memang penasaran dengan ayam lokal, ya beli ayam lokal aja gitu. Buktikan untuk meladeni ayam-ayam import. Ya. Saya pun bukan dikatakan gini. Saya pun kalau udah punya ilmu, bukan berarti saya menyombongkan diri untuk melawan ayam-ayam import. Tidak, saya tak pernah bilang kayak gitu. Hanya saya pernah meladeni ayam import. Saya pernah meladeni ayam import. Entah import dari mana nggak tahu lah, kan gitu. Hanya pemainnya sih ya pemain, kalau dibilang pun ayam yang kita jual sama orang pasien ya, yang kita jual di Madura ya, mau yang di Jakarta, mau yang di Palembang, kita jual, dapat kabar katanya mukul ayam import ya. Jadi di situ berarti bisa saya nilai sendiri, peternakan saya sendiri adalah kualitasnya. Tapi kalau untuk hebatnya kurang tahu lah kan gitu. Hanya kalau yang saya jual biasanya nggak terlalu mewah-mewah kali lah, maklum lah ya, harga-harga biasa kan gitu. Hanya saya udah uji di arena. Jadi kesimpulannya, buku yang saya buat tadi bisa saudara atau teman-teman gunakan untuk memilih ayam di kandang-kandangan orang lain gitu ya. Jangan berharap karena saya paham ayam saya udah lebih bagus dari ayam orang, enggak. Ya tetap saya masih ada pegang-pegang ayam-ayam untuk hiburan. Untuk hibur-hiburan 500, 700. Ya 550.000 pun ada kita hibur-hiburkan. Namanya kita ya semampu-mampu kita main-main ayam aja, untuk menjalankan tradisi aja gitu, hobi kan. Jadi kalau mau memang untuk kita turun ke arena, kawan minta tolong ya, kita tetap pakai perhitungan. Kalau udah main-main 2000, 1000 ke atas, kita pakai perhitungan. Cara gandengkannya pun kita ya harus teliti kan gitu. Nggak mungkin kita bawa ayam ke arena itu mau carinya kalah, yang enggak lah. Ya ayam harus menang sama ayam. Jadi caranya tadi tuh pemilihannya ya kita yang menguasai gitu. Ya kalaupun nggak belaga, nggak tarung di arena ya nggak jadi masalah. Pulang kita. Cukup di arena nonton-nonton punya orang. Apa salahnya? Beberapa orang-orang yang nonton YouTube atau Facebook saya sering jumpa di arena kok. Ya biasa-biasa aja. Kalau dibilang saya nggak pernah kalah, ya pernah. Namanya megang-megang ayam orang. Kadang-kadang udah memang main dan pukul sudah bisa diprediksi ya, tapi kalahnya tadi kan banyak dari segi, kadang-kadang perawatannya, kadang-kadang ayamnya cengeng, gimana nggak ditaruh ya. Saat ayam kita main, dia naruh ayam kita, saat dia main nggak mungkin nggak kita taruh. Udah jelas ini sebenarnya nggak menang, tapi ya kita isi sedikit aja untuk toleransi kan gitu kan. Kita isi sedikit, ya tetap ya jalurnya kalah, tapi kita kan cuci pinggir. Ya kita gitu modelnya.
Nah, jadi saya bilang sama teman-teman yang yang kayaknya nggak suka dengan saya nggak ada tujuan untuk songong, tidak. Saya itu buat karya untuk nolong kalian kok, untuk nolong kalian ya, biar paham aja gitu, biar paham aja bagaimana bentuk spesifikasi tubuh ayam yang benar-benar bagus, bentuk sisik kaki yang bagus, tujuan sisik kaki itu untuk apa gitu ya. Nah, dari jalu ke bawah itu sisiknya untuk apa, pas di jalu itu sisiknya untuk apa, dari jalu ke atas sampai ke lutut kaki itu apa fungsinya gitu. Jadi dia ada pukul badan, pukul-pukul saraf, pukul-pukul otak, ada pukul-pukul pergelangan kepala ya. Nah, saya belajar itu pun dari semua jenis ayam gitu. Mau ayam lokal, mau ayam impor, mau ayam campuran bagaimanapun itu, asal bentuknya ayam tarung semua bisa diprediksi. Nah, tapi ingat, cuman bisa memprediksi main dan pukulannya ya, rasa pukulannya seperti apa, permainannya seperti apa. Itu buku yang saya punya. Dan masuk lagi menambah persentasenya tadi itu, kita harus pahami katuranggan ya, kita harus pahami katuranggan. Ya, katuranggan tersebut itu fungsinya dari ronde keberapa gitu ya. Jenis ayam tadi itu memegang di bagian mana, kadang ada megang bulu, ada megang kepala. Kalau yang kita ladeni kepalanya liar, jangan diladeni. Nah, tapi kalau kepalanya liar, tapi ya rumit juga, nantilah di video selanjutnya. Jadi tujuannya tadi kita harus pahami, kalau ayam kita tipenya cari kepala ya, tipenya cari kepala, pukul-pukul pergelangan kepala, jangan pegang batang lawan ya. Kalau tipe ayam kita pegang batang leher lawan itu gak ada guna. Kalau ayam kita pukul-pukul kepala, lihat kecepatan lawan, secepat apa dia bergerak. Nah, itu lihat dari komponen tubuhnya. Makanya buku saya sangat dipentingkan. Saya nggak bisa jawab di komentar saudara, karena apa? Nanti salah kaprah. Kalau salah saya jawab, dibuktikan di arena nggak sesuai, nanti saya jadi nggak laku gitu. Jadi saya harap dibeli dulu, ikut bergabung dengan kami di komunitas, baru bisa paham. Ya. Nah, ini mungkin video nggak ada manfaatnya lah bagi yang nggak membutuhkan gitu. Tujuan saya ini bagi para pemula, bagi para pemain pinggiran. Pinggiran aja. Nah, karena kalau udah dibilang dari pinggiran ke atas itu kayaknya agak cencong aja sama saya gitu. Nah, tapi suatu saat saudara pasti paham. Tujuan saya ini bukan untuk yang lain, untuk sama-sama memajukan Indonesia. Dan kalau kalian beranggapan saya kenapa jual bukunya, ya wajar saja. Saya ke arena itu pun bukan curi-curi uang orang gitu. Tetap saya kerja, saya bawa ambil bertaruh. Ya. Bayangkan itu dari tahun 2009 sampai 2014 itu saya bukan nggak banyak berkorban. Jadi paham-paham aja lah. Sampai saya buat rumah aja pun payah gara-gara asik-asik mempelajari ayam tarung ini ya. Ini bukan saya mau mengabarkan apa, ini perhatikan mata saya nih ya. Ini iritasi gara-gara mungkin terlampau banyak di meladeni saudara-saudara kita di komunitas. Tapi itu nggak jadi masalah bagi saya. Kuncinya semua teman-teman saya yang udah mendapat bukunya ya, saya terima kasih karena udah menghargai karya saya, dan saya pun sudah dapat hasilnya dari saudara-saudara semua. Dari hasil karya yang saya punya, saya sudah punya tempat tinggal yang layak, yang untuk anak istri saya udah bisa dikatakan bisa berjuang hidup ke depannya. Dan suatu saat nanti akan kita buat peternakan yang nyata dengan dukungan kalian juga. Saya doakan saudara-saudara yang sudah beli buku saya untuk setahun ke 2 tahun ke depannya peternakannya bisa terarah semakin mantap. Dan jangan sakit hati kalau masih banyak ternakan-ternakan saudara semua, teman-teman semua yang di kandang itu harus diseleksi. Karena buat apa kita melihara banyak-banyak kalau memang tak menyenangkan hati, kan gitu kan, menyenangkan hati diri sendiri maupun pelanggan.
Begitu juga dengan pelanggan-pelanggan yang udah pernah beli ayam saya. Sebenarnya ayam yang saya jual pun bukan terlampau hebat, tidak. Sebenarnya teman-teman semua harus memahami kegunaan ayam tersebut. Itu makanya saya anjurkan kemarin itu, kalau bisa beli dulu bukunya atau belajar dulu ilmunya, baru beli ayamnya. Ya, karena sebagus apapun ayam, kalau memang kita kurang paham di ayam tarung, hanya tabrak-tabrak gandeng atau hajar-hajar semua jenis ayam, nggak ada guna.